yang selalu menjanjikan pagi setelah malam, dan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu yang selalu memperlengkapi kebutuhan kehidupan kami. Tak ada hal yang lebih indah selain daripada Engkau Tuhan. Tak ada hal yang lebih baik lebih dari-Mu Tuhan. Engkau adalah berlian, Engkau adalah permata bagi kami. Tuhan Yesus, lihatlah kerinduan hati kami. Lihatlah betapa kami Engkau mencintai-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah momen-momen seperti ini Tuhan, jangan pernah Engkau biarkan pergi dari jiwa, dari diri, dari pikiran hati kami Tuhan. Kami selalu hanya ingin setiap hari menikmati waktu, menikmati jam, menikmati menit, detik demi detik bersama Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Bapak Ibu, saya mau kita menundukkan kepala kita. Kita renungkan apa sih arti daripada lagu ini? Apa sih makna daripada jangan pernah menyerah? Sebab terang pasti datang, hanya di dalam kehidupan kita saja. Setiap orang pernah melewati masa-masa yang gelap, masa ketika jalan terasa seperti sangat buntu Bapak Ibu. Seolah belum terjawab secara maksimal sesuai dengan harapan kita. Dan terasa kekuatan kita seperti mulai menipis di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kegelapan tidak pernah punya kuasa untuk bertahan selamanya dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu menyediakan pagi bagi mereka yang bertahan di dalam malam. Karena habis gelap terbitlah terang. Bukan hanya pepatah saja, tetapi kenyataan rohani bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap kita yang hadir di tempat ini.
tidak melihat apa-apa. Di balik air mata, Tuhan menabur harapan untuk kita semua. Di balik pergumulan, Tuhan menyiapkan pemulihan untuk kita. Di balik kesunyian, Tuhan sedang menyusun jawaban. Selama kita tidak menyerah, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Sebab terang itu sedang menuju perjalanan kita. Terang itu sedang menuju perjalananmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jika hari ini engkau masih berdiri, meski dalam keadaan lemah, meski dalam keadaan goyah, itu tanda bahwa anugerah Tuhan masih berlaku bagi kehidupan kita. Dalam segala situasi gelap, Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan berjalan di depanmu. Ingat bahwa tidak ada lembah yang terlalu dalam bagi terang Tuhan. Terang Tuhan akan masuk bahkan ke dalam inti bumi sekalipun. Ingat bahwa malam paling gelap adalah tanda bahwa fajar sudah dekat. Terang Tuhan tidak pernah gagal muncul. Dan ketika Tuhan membawa engkau keluar dari masa gelap itu, engkau akan memahami bahwa setiap air mata, setiap perjuangan, dan setiap doa adalah bagian dari rencananya. Hanya untuk meninggikan kemuliaan namanya, dan untuk menolong kita semua. Tetap percaya, kuatkan imanmu. Tetap berharap, tetap melangkah. Karena di dalam Tuhan, setiap kegelapan adalah awal dari terang. Awal dari terang yang lebih besar. Haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Haleluya, haleluya. Yesus. Sebab Engkau telah berfirman, 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia
juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan yang Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan adalah saat hati menyembah. Selain ini dengar lagi mujizat, sembah, menyerah, sembah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan adalah bagi yang setia dan percaya. Pada surga, kami menyembah-Mu Yesus, dan kami tahu Tuhan, saat kami memuji dan menyembah, Engkau hadir dan bertahta di atas puji dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji. Waktu kami berkumpul, Engkau ada di tengah kami. Waktu kami berkumpul dalam nama-Mu Yesus, Engkau ada di tengah. Engkau ada di tengah kami Tuhan, yang sedang melawat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian, sembah, hormat dan syukur kami. Kami nantikan Engkau terus, dan kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau sedang melawat kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, memuji, menyembah dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Baik. Shalom. Shalom. Baik, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau mendengar kesaksian bahwa mujizat itu pasti ada bagi mereka yang setia dan percaya. Pujian ini menyatakan jelas ya, bahwa saat kami menyembah, mujizat Tuhan ada dan tersedia bagi yang percaya dan setia. Ibu Esti ya akan bersaksi mengenai mujizat itu nyata. Silakan Bu Esti. Shalom. Shalom. Ini bukan tangisan sedih tapi bahagia. Amin, amin, Mujizat nyata bagi saya. amin. Walaupun banyak pergumulan, saya tetap bersandar pada Tuhan. Amin, amin. Ini pertama sebelum waktu tanggal 18 Oktober bulan 2024 saya periksa kesehatan karena saya sering sakit, lemas, dan tanggal 20 semua di USG di ronsen tanggal 20 dokter mengatakan pada saya hasil dari ronsen dan USG kalau saya dideteksi ada diabetes 565, empedu, batu empedu 1,47 cm, ginjal 0,75, liver, tumor jinak, secara manusia saya kaget, tapi saya percaya Tuhan punya maksud yang indah buat saya. Amin. Secara manusia saya hampir putus asa. 7 bulan
bulan setelah saya mendapat hasil saya menderita sakit itu, anak saya Jojo Tuhan panggil. Tuhan, sampai kapan Tuhan kasih kepada saya? Tapi saya percaya Tuhan telah ingin menguji seberapa iman saya, dan saya menghadapi setiap ujian yang Tuhan kasih. Belum setahun Johannes dipanggil, Tuhan panggil suami saya dengan cara yang tragis. Sebelum suami saya meninggal, Tuhan katakan operasi ya Bu, buat gede. Ya dok, tapi izin sama suami. Saya suami saya sebelum dia meninggal saya suruh operasi. Dia katakan dia nggak izin karena ada diabetes, takutnya ada luka baru, repot. Terus ya udah nggak dikasih izin. Akhirnya suami meninggal karena kemarin sudah operasi saya belum mengalami keluhan yang berat. Nah akhir-akhir ini tanggal 18 April kemarin, Tuhan dokter suruh saya operasi. Dia bilang gitu. Terus jangan operasi dulu dong, USG dulu. Karena saya takut di usia saya tua, terus anak masih butuh bimbingan saya untuk menemani dia, merawat dia. Saya takut karena ada diabetes saya. Akhirnya, gimana Bu? Nggak usah di USG lah, langsung ya dioperasi. Jangan dok, lebih baik USG dulu biar tahu yang pasti. Padahal itu alasan saya untuk mengulur waktu. Tapi di saat tanggal 18 ya udah di USG tanggal 20 April kemarin saya dapat hasil dari USG itu. Tuhan tunjukkan mujizat ke saya. Bantuan penuh sebesar 1,47. Tuhan hilangkan, tidak terdeteksi. Karena sebelum saya menghadapi USG itu, saya berdoa, Tuhan, saya takut operasi. Kalau Tuhan izinkan saya menjalani operasi, atas izin Tuhan, saya jalani. Tapi Tuhan tahu apa yang saya mau. Kalau memang tahu Tuhan apa yang saya mau, besok USG segala penyakit ataupun batu empedu saya tidak terdeteksi, hilang. Ya, itulah jawaban Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan jawab segitu cepatnya. Itu mujizat nyata. Tuhan sudah banyak kasih saya mujizat, itu yang membuat saya terus bertahan. Kalau Tuhan itu benar-benar nyata, menjaga kita, menolong kita. Dan ini mujizat yang ketujuh Tuhan kasih ke saya, nyata. Akhirnya saya bilang, dokter bilang, kenapa bisa begini Bu? Lihat nih, tahun 2004 Ibu besar, otomatis sudah 2 tahun sekarang ini kan. Kenapa bersih katanya, bersih, licin, tidak ada katanya indikasi adanya batu empedu. Dan batu ginjal saya juga tadinya 0,75, sekarang tinggal 0,25. Saya selalu mengucap syukur apa Tuhan yang berikan ke saya. Saya selalu berdoa, Tuhan beri saya kesehatan. Walaupun secara manusia saya alami sakit, tapi saya percaya kalau Tuhan belum sembuhkan, beri saya untuk bisa menikmati sakit saya dengan perasaan di masa depan. Tapi Tuhan memberi lebih apa yang Anda harapkan. Tuhan hilangkan batu empedu
yang ada secara manusia itu kan mustahil. Tapi begitu cepat jawaban Tuhan di saya. Jujur tidak, saudara-saudara. Jadi jangan pernah menyerah. Amin. Apapun yang Tuhan kasih, pergumulan seberapa Amin. beratnya yang kita alami, percaya pasti Tuhan tolong, Tuhan topang, dan kita sanggup menyelesaikannya. Hingga saat ini, gimana saya mau lari dari Tuhan? Karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah saya, walaupun dalam saya secara manusia, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang saya alami itu jujur nggak sanggup. Tapi Tuhan tolong saya. Itu yang menjadi kekuatan saya. Sekarang, setiap saya mengalami pergumulan, Tuhan terima kasih. Ada maksud Tuhan yang indah buat saya. Sampai saat ini, saya bisa berdiri di sini. Saya dalam kesehatan. Tuhan beri yang lebih dari itu atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Bukan hasil usaha saya. Manusia boleh berusaha, Tuhan yang menentukan. Saudara-saudara, terima kasih untuk dukungan doa dari saudara-saudara. Dan Tuhan mendengar doa saudara-saudara semua. Biar Tuhan berikan mujizat. Saudara, Ibu Esti ini ya, dinikahi oleh suaminya. Asalnya dia bukan Kristen, dan dia menikah, kemudian dia percaya Yesus karena suaminya percaya Yesus, orang Kristen. Tetapi di dalam perjalanan rumah tangganya, agama boleh Kristen, badannya maco, tapi kelakuannya ngaco. Saya bertemu dengan suaminya di LP dari Pulang Kapal, dan ketemu di LP Purwakarta, Subang ya, Purwakarta. Dan berapa kali saya ketemu dan pelayanan suaminya, entah kali yang keberapa saya ke sana, suaminya mengatakan, Pak Pendeta, saya suka melukis loh. Wah, melukis. Lalu coba lihat lukisnya, diambil lukisannya. Ya, lukisannya diambil dan dia serahkan ke saya. Wow, lukisannya bagus, saudara. Itu lukisan tidak, masih ada, saya simpan di atas, dipajang di atas. Lukisannya itu Yesus pikul salib dengan bermahkota duri. Saya kagum ya, makasih ya. Bayar enggak, buat Pak Pendeta ucapan syukur saya. Saya pulang nggak dibungkus gitu, saudara. Gitu saja naik kendaraan bus umum ya waktu itu. Ya. Lalu kemudian di jalan ada penumpang, lihat, Pak, itu lukisan bagus ya. Oh iya bagus, tunjukin. Gambar apa ini? Yang penumpang itu, ini kayak gambar seorang raja ya. Gambar seorang raja Pak, ya ada mahkota. Iya, ini adalah Tuhan Yesus. Oh, udah diam. Nggak lanjutkan pembicaraannya. Nah, sampai itu. Dan berikut suaminya singkat cerita keluar terus menghubungi saya. Bergereja, akhirnya istrinya ini dibawa ke gereja di sini. Ya, bergereja di sini. Setelah berapa minggu makin kenal, makin tahu rupanya ngaco, suaminya masih terus. Dan selama dia berumah tangga, WST ini, dia mengalami banyak KDRT, dan dilakukan dengan tidak adil oleh suaminya. Ya.
Dan itu yang dialami sepanjang dia berumah tangga. Dia sudah bayar harganya. Ya. Anaknya udah besar-besar. Sayangnya karena suaminya ngaco begitu. Ada 2 anaknya yang tadinya bergereja jadi nggak bergereja sampai sekarang. Itu dalam pergumulan dia. Tetapi dia tetap hadir bergereja di tempat itu. Ya. Suaminya masih hadir di sini. Belakangan karena ketahuan, saya mengenal dia dan dia dibina, nggak mau, ya, memberontak, nggak setuju sama saya, dia nggak datang lagi. Tapi saya tetap hampir datang ke rumahnya, ya. Dan dia tetap masih ada hormat sih, tapi dia nggak ke gereja lagi, ya. Dan dia terakhir masih mau dengan saya, ya. Dan 2024 itu seperti yang dia ceritakan, sakit itu bertubi-tubi begitu, tapi dalam keadaan sakit masih ada ditendang, masih aja mengalami perlakuan dipukul dan lain-lain. Anaknya Jojo itu setia sekolah minggu di sini, lucu dan disukai oleh anak-anak sekolah minggu yang lain. Akhirnya beberapa bulan itu tahun itu Jojo dipanggil pulang. Itu kesedihan meliputi semuanya. Suaminya nggak ada di rumah, sedang bawa mobilnya ke Sumatera. Pulang, marah, anaknya nggak dijaga dan segala macam. Ya. Tapi ya sudah begitu ya, sudah. Ya. Lalu dimakamkan, setelah dimakamkan, tapi aja, ya istrinya belum, suaminya belum tobat dan ngaco. Sampai terakhir dia mau berangkat ke Sumatera bawa kendaraan, izin, dia berangkatnya baik. Lihat anaknya dulu di kuburan, ya. Lalu malam hari ketika mau ambil duit untuk ongkos, ya, bawa kendaraan Sumatera, ya, nyebrang dari ATM, dia mungkin nggak lihat, malam hari ya dia ditabrak motor terpental, dan itu akhir hidupnya, ya. Tragis sekali. Tapi Ibu Esti tetap setia. Dia terima, dia ucap syukur. Dia tetap enggak protes sama Tuhan. Ia bayar imannya yang tadi bukan Kristen, dilakukan yang begitu ya. Jadi Kristen sama suami yang katanya Kristen ya begitu. Tapi ya terus ya, ia bayar harganya. 2026, 2 tahun April ini, ya. Habis gelap terbitlah terang, mujizat terjadi, dan Tuhan sembuhkan. Itu menjadi kesaksian luar biasa. Dan masih ada dalam pergumulan 2 anaknya, ya, masih dia doakan. 3, karena 1 laki, 2 cowok, 1 laki 2 cewek, ya. Itu beralih ke seberang. Itu pergumulan dia. Saudara, sudah dididik dari kecil ke gereja, udah pelayan juga, ya. Tapi keputusan akhir anak itu memilih karena sudah dewasa mau tetap setia atau tidak, ya. Tetapi Ibu Esti tetap setia, dia tetap berdoa buat anak-anaknya. Dan saudara, itu mujizat, itu bukan katanya. Saudara bisa melihat ini, saudara saksi matanya di gereja ini, ya. Ia terus bertumbuh, ia melayani dalam kesederhanaannya. Ia diberkati. Hari Rebo yang lalu dia datang, saudara tahu ada 2 temannya, ibu-ibu datang untuk berdoa bersyukur. Siapa temannya? 2 wanita itu saya tanya, Ibu, enggak, kami adalah orang tua dari teman anaknya itu Jojo. Jadi Jojo itu jadi berkat bagi teman-teman sekolah, sampai orang tuanya kenal Bu Esti, dan imannya ini menjadi kesaksian bagi banyak keluarga. Mungkin dia sederhana, nggak ambil bagian pelayanan di sini, karena pelayanan bukan apa yang terlihat di depan, tapi pelayananlah tetap setia dalam iman sampai Maranatha Tuhan sedang. Ada amin. Haleluya. Sebab itu marilah
Yesus hidup. Ya, sembah Dia, setia dan sungguh-sungguh. Saudara mengalami hal yang lebih parah dari ini. Saudara mengalami hal yang lebih pahit dari hidup yang seperti ini. Ikut Yesus kok malah menderita. Sadis ya, kelakuan suami. Sampai akhir hayat suaminya, ya, ia tetap beriman bahwa suaminya bertobat di ujung-ujungnya. Ya, kita berdoa, kita imani. Dia tetap berdoa buat 3 anaknya itu, ya, yang sudah berkeluarga tinggalkan Tuhan Yesus. Ia tetap setia. Tidak mudah sudah, tetapi ini kesaksian untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, kita berdiri bersama-sama. Yesus. Ibu Gembala akan maju ke depan. Ya. Kita mau berdoa buat Ibu SP. Ya. Supaya Tuhan memberi kekuatan. Ya. Ya. Menjalani kehidupan yang tidak mudah. Dia bekerja, dia tak bekerja. Ya. Kita doakan Tuhan tolong, ya, beri hikmat di dalam hari-hari yang dijalani, dan Tuhan jalan. Ya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan Yesus. Engkau baik. Tuhan Yesus. Kau sangat mengasihi. Oh, haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus. satu orang bertobat, seisi keluarganya akan selamat. Tuhan Kami Yesus. percaya Tuhan Engkau akan membawa 3 anaknya. Tuhan Kau Yesus. datang kepada Mujizat. karena ada seorang ibu yang setia yang beriman kepada Kami hanya berseru. buat kedua anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus. berkati Yesus. Tuhan Berkati segala keberuntungan. berkati masa Cukupkan depan Tuhan. mereka, berkati kuliah Tuhan mereka, Yesus. Tuhan berkati sediakan di dalam Tuhan nama apa yang Yesus. diperlukan Kami Tuhan. percaya juga Tepat pada kesembuhan waktunya yang semua ada Oh, Tuhan. sempurna. Semuanya. Semuanya Hidupnya. katakan Tuhan. Tinggalkan Yes. boleh melihat ya Tuhan. Haleluya. Saja wujudnya Tuhan. Haleluya, memuliakan. Westi ini Tuhan. berdoa, Haleluya. yang saya dipakai untuk melayani. Haleluya. Pakai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus sambut Tuhan. karyamu. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Roh bisa berdaulat dalam kehidupan. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sekali lagi saya baca. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapa di surga, sebentar kami akan bersama menikmati kebenaran firman. Tuhan, tolonglah kami untuk kami mengerti akan kehendak, sehingga firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Segala penghalang berkat, segala gangguan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat dilepaskan, hati yang tertutup terbuka, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan, bahkan yang sakit disembuhkan. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Paskah pasti membawa berkah. Dan sejak hari kebangkitan Kristus yang kita peringati 3 minggu yang lalu, ya, sampai 40 hari bulan Mei nanti, ya, ini adalah minggu-minggu Paskah. Sampai kenaikan Tuhan Yesus itu disebut sebagai minggu-minggu Paskah, ya. 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa ia bangkit dan dia hidup, ya. Jadi selama beberapa minggu sampai ke depan, sampai kenaikan Tuhan Yesus, tema firman Tuhan berkisar tentang Paskah dan dampaknya bagi kehidupan kita. Hari ini, ya, bulan ini
ini bulan April, kalau di Indonesia itu Hari Kartini, tanggal 21. Kartini yang terkenal catatan dalam tulisannya yaitu habis gelap terbitlah terang. Saya tidak tahu dia dapat mana ide itu. Bisa jadi dia tahu dari firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, 24 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Itu sangat alkitabiah sekali. Tulisannya, bukunya itu. Habis gelap terbitlah terang. Bukankah Paskah itu juga catat tentang hal itu? Tentang kegelapan dosa. Yesus dikubur. Pagi-pagi benar, terang bersinar. Kubur itu kosong dan Yesus hidup. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Saudara, pada minggu ini kita akan melihat satu peristiwa tentang catatan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saya memberi judul firman Tuhan pada minggu ini, Paskah, juga berarti dari hati yang pudar menjadi hati yang berkobar. Dari hati yang pudar menjadi hati yang berkobar. Lukas pasal yang ke-24 kita akan lihat. Lukas 24 mulai ayat yang ke-13. Ya, saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke Emmaus, ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan, di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi, kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah beberapa bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan. Amin. Saudara, peristiwa ini peristiwa yang dramatis sekali. Ya, jikalau kita ikuti mungkin pembacaan saya kurang baik, tapi kalau kita tenggelam di dalam peristiwa ini, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Pengalaman. Ayat 13 berkata, pada hari itu, saudara, imanilah hari ini menjadi pada hari itu. Saudara hadir di sini dan beriman sesuai dengan firman pada hari ini. Aku, siapa yang percaya Yesus? Angkat tangan. Siapa yang percaya bahwa saudara murid-murid Yesus? Angkat tangan saudara. Yes. Amin. Saudara, ini mencatat tentang pada hari itu ada 2 orang murid Yesus pergi. Pada hari ini murid-murid Yesus pergi ke tempat ini. Dan saya ingin menyingkapkan apa yang terjadi dalam perjalanan ke Emmaus itu. Biarlah saudara juga mengalami terjadi apa yang saya sebut dalam tema ini. Hati yang pudar menjadi hati yang berkobar. Klik berikut. Imanilah ini. Waktu perlahan saya menyingkapkan dari tadi membaca Alkitab ini, dan waktu saya membukakan itu, seperti ayat kata pertama, pada hari itu, pada hari ini. 2 murid pergi ke Emmaus, murid-murid Yesus ini pergi beribadah di sini. Ya. Tetapi kita mengenal Tuhan. Tapi itu kenapa kita tidak mengenalinya? Saat kita berjalan bersama, itu akan menjadi evaluasi buat kita. Perjalanan ke Emmaus, dari hati yang pudar menjadi hati yang berkobar. Next. 2 murid sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus dengan hati yang patah, bingung, dan kecewa. Mereka berharap Yesus Kristus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel. Tetapi kematian di salib membuat harapan mereka runtuh. Ya, udah. Jadi catatan Lukas begitu. Pasti Lukas hadir ketika 2 orang itu bercerita tentang apa yang dialami. Seringkali iman kita juga seperti perjalanan ke Emmaus. Kita berjalan jauh dari pengharapan, jauh. Karena kecewa, takut, atau tidak mengerti rencana Tuhan. Dalam hidup ini banyak kenyataan yang tidak sesuai harapan kita. Bagaimana Bu Esti itu mengalami itu, dia sudah menjadi saksi itu. Dari bukan Kristen menjadi Kristen. Dia berharap hidup ada lebih baik. Tapi apa yang dialami?
susah, tersiksa, menderita. Ikut Yesus aja itu. Ya. Kecewa. Kita ini masih di daging ini, kita mudah. Kita sangat sensitif untuk kecewa. Sekali lagi, kita ini sangat sensitif untuk kecewa. Dan banyak kali kita menyalahkan orang lain saat kita kecewa. Dan jarang kita untuk mengevaluasi diri bahwa kekecewaan disebabkan dari kita sendiri. Dua orang pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Satu namanya Kleopas, dan satu lagi tidak disebutkan namanya. Saya ingin katakan, Lukas tidak menyebut karena Tuhan mau. Ia punya maksud. Satu itu adalah saudara. Hanya pasukan yang katakan Kleopas dan saya dan saudara. Tidak disebutkan nama. Tuhan beri ruang untuk saudara yang baca Alkitab menempatkan diri di situ. Orang-orang yang kecewa, yang menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan, takut, bingung tentang hidup ini yang sedang dijalani. Namun kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berjalan sendiri. Ia tidak membiarkan. Saudara, Kleopas dan temannya. Siapa temannya? Siapa temannya? Sudah jelaskan tadi. Temannya itu adalah saya dan saudara. Kalau saya tanyakan, siapa temannya Kleopas? Siapa temannya Kleopas? Siapa temannya Kleopas? Saya. Mereka bukan termasuk dalam kelompok 12 murid. Satu, Yudas sudah gagal ya. Tidak masuk dalam ke-11 murid, tidak. Mereka bukan tim inti dari murid Yesus. Enggak. Tetapi mereka disebut murid-murid Yesus. Karena semua orang mengikut Yesus disebut murid-murid Yesus. Hanya tidak termasuk dalam tim inti. Siapa temannya Kleopas? Saya dan kamu. Bukan tim inti 12 murid, tetapi tetap murid Yesus. Saya dan saudara murid Yesus. Amin. Dan sama seperti Yesus mau datang menghampiri dalam perjalanan yang penuh dengan kebingungan, kekecewaan dan ketakutan. Ia sedang datang. Haleluya. Kabar beritanya, yaitu Yesus menghampiri. Sekalipun seperti udah jauh tinggal, Tuhan bingung, kenapa begini? Kecewa, dia begitu begini, kenapa begini Tuhan? Seperti itu. Tetapi saudara, ketahuilah ada kabar baik. Yesus menghampiri mereka. Haleluya. Slide berikutnya. Yesus mendekat saat kita sedang kecewa. Iya. Hidup ini sekali lagi seperti yang saya katakan, banyak kenyataan tidak sesuai harapan. Berarti banyak kekecewaan yang akan kita alami. Tapi ingatlah janji firman Tuhan ini, Yesus mendekat saat kita sedang kecewa. Ketika mereka sedang berbicara dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka. Yang menarik, mereka tidak mencari Yesus loh. Mereka bahkan tidak menyadari kehadirannya, tetapi Yesus tetap datang. Betapa Yesus mengasihi murid-muridnya, yaitu Kleopas dan Saya. yaitu Kleopas dan Saya dan yang banyak kali kecewa. Haleluya. Tetapi Yesus datang. Banyak kali kita tidak cari Yesus di tengah kebingungan dan ketakutan itu. Kita cuma mengandalkan akal budi kita, rasio kita, mencari jalan keluar. Kita tidak menyadari, tidak tahu bahwa kita dikasihi Yesus. Kita murid-murid Yesus, kita percaya Yesus, tetapi kita tidak mencari Yesus. Tetapi Yesus tetap datang menghampiri. Haleluya. Amin.
Kleopas dan Saya. matanya ditutup, tertutup oleh berbagai kekecewaan, ketakutan, hilangnya harapan, pudar mata mereka. Selain mereka, pelajaran rohani saat kita kecewa dalam kehidupan, saat berdoa tidak dijawab, saat hidup terasa tidak adil, Yesus tetap berjalan bersama. Kadang kita berkata, Tuhan Engkau di mana? Yes. Padahal sebenarnya Tuhan sedang berjalan di samping. Iya. Bukankah yang disebut Immanuel? Dan ia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Kita lupa. Sama dengan murid-muridnya lupa. Sebab itu Yesus berkata, ketika Kleopas dan dikuasai dengan hal yang negatif itu, dan menceritakan curcol mereka itu kepada Yesus. Kau nggak tahu ya yang terjadi di Yerusalem? Padahal kami berharap dia akan, kami kecewa. Curcol ya. Tapi Tuhan berkata, adakah kamu sebodoh? Terjemahan Indonesia itu sangat permisif. Bahasa harian, goblok lu ya. Bego lu. Berkata seperti itu. Yesus berkata kepada Kleopas dan Saya. adakah kamu sebodoh itu? Sehingga kamu tidak mengerti tentang segala sesuatu yang telah diajarkan kepada. Enggak terhitung berapa kali kita datang ke kebaktian. Enggak terhitung berapa kali kita dengar khotbah. Enggak terhitung kita berapa kali ketemu dengan ayat yang sama. Tetapi karena kita bodoh, kita nggak mengerti. Kita lebih dikuasai dengan masalah-persoalan kehidupan yang membawa ketakutan, kegoncangan hidup. Kita lebih dikuasai itu ketimbang kehadiran Yesus Sang Immanuel yang ada di tengah kita, ketimbang firman Tuhan yang tak terhitung berapa kali kita sudah mendengar. Yesus berkata dan menegur, adakah kamu sebodoh ini? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Selain Yesus menjelaskan, masalah mereka sebenarnya bukan kurang informasi, tapi kurang pengertian rohani. Mungkin saudara buat status ayat Alkitab di medsos saudara. Facebook, Instagram, cerita di situ ada ayat Alkitab di situ. Ya. Status WA saudara ada ayat Alkitab. Saudara hafal, saudara tahu. Tapi tetap aja pengertiannya nggak didapat. Ditubungi matanya selaput kekecewaan, ketakutan, kemunafikan, dosa yang belum diakui, kesombongan. Itu yang menutupi. Nggak mengerti. Banyak orang bisa begitu.
mendengar firman, baca Alkitab, pergi ke gereja, tapi hati mereka lentur dan berhenti. Next. Firman Tuhan bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi memberi terang dalam kebingungan hidup. Itu tadi saya kutip di bulan April ini. Habis gelap. Karena Allah telah berfirman. Dan terangnya itu akan menerangi hatimu. Nggak ngeh kita. Mungkin dari antara saudara baru ketemu ayat itu saja. Bapak ini menyebutnya, ini ada habis gelap lama, terang setelah. Ada itu Alkitab. Padahal kita nggak sadar. Dan mungkin saudara, udah tahu ayat itu. Tapi itu nggak kita ingat. Waktu kegelapan dan datang meliputi kita. Itulah sebabnya mereka berkata, ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Ayat 32. Saat dia di rumah ya, kan, engkau Yesus, hilang. Lalu mereka bersaksi, iya, itu Yesus. Bukankah hati kita berkobar-kobar waktu dia menjelaskan firman Tuhan? Firman Tuhan yang hidup akan selalu membangkitkan iman yang mati. Itu dia, saudara. Itu. Sebabnya curicolah nama Tuhan Yesus, duduk di bawah kakinya, dengarkan firman-Nya saat kegelapan meliputi. Duduk di bawah kakinya, dengarkan Dia. Iman timbul dari pendengaran. Yes. Pendengaran akan firman Yesus. Roma 5 ayat 10. Haleluya. Yang ketiga, Yesus dikenal ketika persekutuan terjadi. Jadi waktu Yesus dan dua orang, yaitu Kleopas dan Saya. waktu Kleopas dan saya bersekutu dengan Yesus, barulah saat Yesus memberkati, ambil roti itu, baru mereka ingat, yang seperti ini hanya dikerjakan oleh satu orang. 5 roti 2 ikan. Itu yang dibuat Yesus. Mereka jadi ingat dan terbuka mata mereka. Yesus. Yesus hilang tenang mereka. Baru mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ya. Di depan itu ada tukang parkir, namanya Kobar. Ada tuh, anak muda namanya Kobar. Ya. Dia berapa minggu lalu dia, Om, saya belum dapat topi, Om. Oh belum ya? Ya udah, ntar saya kasih. Waktu itu dikasih, makasih Om, pakai topi yang itu. Saya bagikan kan kepada satpam. Dia minta, Om, bagi dong topinya. Satpam dong, kan juga parkir. Oh ya deh, ntar kasih. Dia orang sederhana, ya, udah sekolah. Mungkin dia nggak bisa baca juga, karena dikasih bacaan dia nggak bisa baca. Tapi dia baik. Saya berdoa berkati dia. Tuhan tolong dia. Ya. Saat Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka dan mereka mengenalnya. Artinya persekutuan membuka mata rohani. Kedekatan dengan Tuhan membuat pengenalan yang benar. Ketika mereka mengenal Yesus, hati mereka berubah. Arah perjalanan mereka berubah. Tujuan hidup mereka berubah. Mereka yang tadinya meninggalkan Yerusalem, sekarang kembali ke Yerusalem untuk bersaksi. Yes. Itu yang terjadi. Kita meninggalkan Yerusalem
kecewa. Yes. Kleopas dan Saya. meninggalkan Yerusalem. Haleluya. Karena kecewa. Yes. Hilang harapan. Hati mereka sudah pudar. Tetapi Yesus menghampiri mereka. Mereka nggak kenal. Saat Yesus mengatakan, adakah kamu segoblok itu? Mereka juga nggak peka. Lalu Tuhan menjelaskan. Panjang itu, perjalanan itu. Sambil jalan itu dijelaskan. Tiba-tiba sudah sampai di depan rumah Kleopas dan kita mengajak. Yesus sudah hampir gelap. Hampir ke rumah. Yesus datang ke rumah. Disediain makan. Ketika dalam persekutuan itu, mereka berdoa. Saudara, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, saya bersyukur. Saya akan beri kesempatan menjadi pemimpin rohani walaupun hanya sekali saja. Ketika dalam perjalanan itu naik bus wisata rohani, saya pemimpin rohani kan, ya, saya nyanyi masuk Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hati rindu ke sana. Baiknya saya. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Nantinya waktu di bus ini senang banget kan, karena pertama kali ini bersama dengan yang peserta juga nyanyi benar sekali. Saudara, dengarkan saya. Waktu hati kita punya rindu, ya secara lahiriah dengan iman saja ya, kita rindu. Saya mau ke Yerusalem sebelum saya meninggal atau sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Izinkanlah Tuhan pergi ke Yerusalem begitu ya. Nggak apa-apa sudah berdoa begitu. Saya juga berdoa begitu. Tapi berdoa dengan bekerja juga. Nabunglah begitu ya. Supaya satu kali bisa pergi ke sana. Saya begitu. Satu kali Tuhan tolonglah. Ya. Tuhan kasih kemurahan. Ya. Ada wisata Holy Land yang undang saya jadi. Tapi lebih dari itu, saudara, tiap hari rindulah ke Yerusalem. Artinya bersekutuan dengan Yesus. Amin. Setiap hari. Saatnya Maranatha datang, Yesus datang untuk bawa kita ke Yerusalem yang baru. Amin. Saya bersyukur dan akan menyusul saudara-saudara. Kita sebelum masuk Yerusalem baru, kita masuk Yerusalem yang lama dulu. Kan nggak salah punya kerinduan cita-cita begitu, ya Pak Hadiman ya. Nah gitu ya. Dan lama bisa nggak ada mustahil. Orang yang sungguh-sungguh bertemu Yesus tidak bisa diam dulu. Adalah sebagai kesaksian saja. Sebagai kesaksian saja, bukan untuk menyombong. Orang saksi itu bukan sombong ya saudara. Bu Esti itu saksi bukan sombong, tapi kita harus bersaksi. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Tuhan bawa saya kepada pelayanan. Bukannya di sini tempat ini, di kota Bekasi ini. Minggu yang lalu saya diundang dari FKUB. Padahal saya sudah mengundurkan diri jadi pendiluh agama Kristen lebih saya 10 tahun dari Departemen Agama Kristen Bekasi. Saya mengundurkan diri karena faktor usia begitu ya. Kalau saya mau lanjut nanti di P3K, maksudnya dijadikan pegawai negeri gitu. Saya bilang nggak mau.
nanti ke pegawai negeri saya harus datang ke kantor setiap hari, ya, dari jam 8 sampai jam 4. Nanti bisa jadi saya main bohong-bohong absen. Nggak mau kamu. Nah, saya ada banyak pelayanan. Saya juga nggak mau mendua hati, fokus pelayanan pengembala. Saya mundurkan diri. Tetapi saya sudah berdampak. Reprovokasi, itu undang lagi saya, Pak, jadi penasehat. Ya, baguslah jadi penasehat daripada penasakit. PGLI saya undurkan diri. Ada orang yang mengambil jadi ketua, ya silakan. Ada PGIS Kota Bekasi tahu bahwa saya tidak di PGLI lagi sebagai pengurus, dia hubungi saya, deketin, Pak datang ya. Kan PGIS dia anggota PGI juga, bantu kami PGIS Kota Bekasi. Dan memang setelah itu saya diundang Majelis Pusat PGIS PGIW Jawa Barat, dan saya menjadi anggota di sana. Dimasukkan jadi majelis daerah, majelis wilayah PGI wilayah, ya. Dan ya saya berkarya ya. Di kota jalan terus. Ketua FKOB undang saya pribadi, bukan nama organisasi, tetapi pribadi. Ya. Datang ya, halal bihalal, tokoh agama, lintas agama. Dan waktu itu rupanya itu ada pengumuman juga keberhasilan bahwa Bekasi, ya, kota Bekasi menjadi kota nomor 1 kota toleransi di Indonesia. Dari 9, 6, 3, sekarang 1. Ya. Dan Pak Haji Abdul Manan itu senang sekali. Pak Pendeta datang ya. Dia selalu hari Natal dan kalau Lebaran kemarin saya kasih balas juga. Ya. Dari Buddha, dari ya, NU, dari Hindu. Kenapa? Kita harus begitu. Nggak bisa gitu. Dan lebih lagi sudah 10 tahun ini ada sebuah persekutuan komunitas PD, persekutuan doa, alumni SMA 1 Budi Utomo. Anak Budi bukan. Budi Utomo itu meminta saya menjadi gembala. Mereka panggil saya Pak Gem. Gembala komunitas itu lintas angkatan. Yang paling tua itu angkatan 60 atau 61 itu ada hadir. Dia tadinya itu di Halim tugasnya, dia seorang jenderal mewakili yang di Halim, sekarang sudah pensiun. Dia sampai angkatan 2000 dan ketemu. Panggil saya Pak Gem. Istilah umumnya kan Pak Gem begitu. Dan hari kemarin gara-gara alumni itu berdampak ke sekolah-sekolah lain, alumni SMA lain. Dan hari Sabtu kemarin kita berhasil kumpulin SMA, alumni SMA sahabat. Ada 8 SMA negeri di Jakarta, alumninya kumpul merayakan Paskah bersama. SMA 1, SMA 3, SMA 6, SMA 7, SMA 8, SMA 70, ya, itu kumpul. Kumpul di Jakarta. Ya. Dan itu baru sekali terjadi kegiatan seperti itu. Yang SMA 6 itu yang di Bayaran Baru, itu sekolah elit. Dan datang tuh pejabat-pejabat Kristen, ya, itu datang ke situ. Wah, mereka senang sekali. Bicaranya kita udah Mike London, ketua atau direktur CBN sekarang, dia senang sekali. Wah, ini belum pernah terjadi. Ya, kita harus berdampak seperti itu, saudara. Kita nggak boleh diam. Kita harus beritakan firman Tuhan Yesus hidup. Amin. Amin. Dalam semua bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Terlihat atau tidak terlihat, kita harus. Haleluya. Jemaat ceria harus begitu juga.
Amin, amin. Berdampak kemana-mana silakan. Jangan kultuskan saya. Nggak mau. Kalau sudah pun melihat kelemahan saya, sudah doakan saja. Hanya Yesus, pemimpin, gembala agung Tuhan dalam gereja ini. Yang penting adalah kita berdampak. Yes. Telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, lalu nggak bisa diam. Bersaksi kepada lain orang bahwa jiwa kita hidup bukan untuk mengejar kenyamanan dengan mengumpulkan banyak harta dan mengejar setinggi mungkin karir, bukan. Ya. Walaupun itu memang banyak kali Tuhan kita bawa ke sana, itu hanya bonus yang Tuhan berikan. Yes. Tapi yang utama adalah kita memberitakan Yesus, menjadi garam dan terang. Amin. Slide berikutnya. Perjalanan ke Emmaus mengajarkan kita bahwa Yesus mendekat saat kita kecewa. Kedua, Yesus membuka pikiran kita melalui firman. Yesus dikenal dalam persekutuan. Tak terbayangkan bagaimana kalau Bu Esti tidak ada dalam persekutuan kaum wanita. Menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dan juga semua kita nampak. Tarik yang lain. Kleopas dan Saya. itu temuin teman-temannya. Dia datang itu ke Petrus yang 11 murid yang lain, ceritain, aku bersaksi dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Slide berikut. Mata boleh tertutup, harapan boleh hampir padam, tetapi Yesus selalu hadir untuk membangkitkan iman kembali. Ya. Jika hari ini saya dan saudara sedang berjalan di jalan Emmaus, kehidupanmu kecewa, lelah, dan hampir menyerah, ingatlah satu hal ini. Yesus mungkin belum engkau kenali, tetapi Ia sedang berjalan tepat di samping. Haleluya. Haleluya. Ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama ya. Waktu saya katakan Filipi 1 ayat 6, saudara, kita baca sama-sama. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah selesai. Seperti Kleopas dan belum selesai. Ya hampir kita hafal ayat ini. Iya. Akan hal ini aku yakin. Yes. Bukan separuh, tetapi sepenuhnya. Ya. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, saudara hadir di sini, itu pekerjaan baik. Ya. Saudara sudah lama bekerja di tempat ini, pekerjaan baik yang Tuhan Ia yang kerjakan itu. Dan Dia belum selesai. Amin, amin. Akan meneruskannya. Meneruskan sampai tuntas begitu. Sampai baik. Itu sampai Maranatha. Ya. Sampai tuntas. Haleluya. Tuhan sudah selesai. Saya ingin mengatakan dengan saya, anak-anak remaja, Jen, Tuhan sudah selesai dengan apa? Jadilah berbeda. Alami perjumpaan dengan Yesus. Rafidim juga. Namamu Rafidim. Kita senang. Tuhan belum selesai.
yang mengerjakan pekerjaan baik akan meneruskan, akan menuntaskan sampai Maranatha Yesus datang. Saya akhiri. Lukas 24 dikatakan pada hari itu. Sekarang menjadi hari kita pada hari ini. Dua murid jalan ke Emmaus di bahasa kekecewaan. Hidup saya Tuhan mungkin gelap, nggak ngerti, nggak banyak pertanyaan di dunia. Emmaus itu artinya, saudara, saya catat itu sebentar. Saya coba cari apa arti Emmaus itu, dan saya dapatkan Emmaus itu artinya, wah ini bagus sekali. Artinya itu sumber air hangat, mata air panas, itu tempat pemulihan. Saya dapatkan ini. Haleluya. Justru di Emmaus hati kita berkobar-kobar sepanjang jalan sampai akhirnya kita mengenal Dia. Sudah tahu Kleopas itu artinya kemuliaan Bapa. Kleopas dan Saya. artinya kemuliaan Bapa ada bersama dengan saya. Dan wujud nyata ialah Immanuel itu menjelaskan segala sesuatu. Dan kita ditegur oleh Dia. Ada kamu dan semua. Dia sedang mengingatkan kita. Lalu hati kita berkobar-kobar hingga kita menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Haleluya. Pasrah dari hati yang mudah menjadi hati yang berkobar. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin, amin. Kita berdoa. Amin, amin, amin. Selalu angkat tolong, angkat puji. Amin, amin. Selidiki aku, Ya, amin. lihat hatiku. Akan kusudi mengasihi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada Amin, hari amin. yaitu hari Kristus menyatakan diri. Ya, Yesus. Hari ini adalah waktunya Ya, Yesus. Yesus menyatakan diri. Mari Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan berbicara kepada saudara, jangan keraskan hati saudara. Ia datang menemui dan minat terus persekutuan dengan Yesus. Jumpai Dia secara pribadi dan jadilah setia sampai akhir. Haleluya. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh kasih Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan membuka mata saudara dan lihatlah kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
ini, katakan dengan iman bahwa hati kita terbuka melihat segala kebaikan Tuhan, sehingga kita mengenal Yesus secara pribadi. Kemuliaannya ada di kita. Kenapa kemuliaan Bapa bersama dengan kita, membawa hati kita kayak paus, hati yang berkobar-kobar untuk bersaksi Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Jangan tinggalkan Yesus. Haleluya. Nanti adik saya Sri Mulyani akan maju ke depan, nyanyikan pujian ini, berdoa merespon firman Tuhan. Telah kulihat kebaikan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kami lihat Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya, kebaikan-Mu yang tak pernah habis Tuhan. Ajar kami itu tetap setia Tuhan. Ajar kami tetap setia. Oh, ajar kami tetap setia. Walaupun banyak sekali pergumulan dalam hidup kami Tuhan, ajar kami tetap setia. Ajar kami tetap berharap Tuhan. Dan ajar kami tetap beriman Engkau Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Ajar kami tetap melihat Tuhan, ya perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Hingga kami tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Hingga hati kami tetap berkobar-kobar Tuhan untuk mengiring Kau Tuhan, mengikuti-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami Tuhan. Ajar kami tetap setia Tuhan. Ajar kami tetap setia Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Ya Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berserah penuh ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berserah penuh dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita